Kalau Isa itu di dalam Islam itu dia nabi atau enggak? Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul. Oke, Nabi dan Rasul. Tapi kenapa para penganut Nabi Isa selalu dibenci pada umat Muslim? Nah itu. Oh, Anda salah. Tidak pernah ada bang. Aku pernah. Siapa penganut Nabi Isa yang dibenci? Hah? Perasaan Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu tidak sezaman. Tidak sesama. Oke, tidak sesama. Oke, bikin. Tidak sesamanya gimana? Oke. Iya, siapa umatnya yang kemudian dihinakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW? Bukankah yang menghinakan para nabi itu adalah justru yang tertulis dalam kitab saudara? Kalau Nabi Muhammad gak pernah mengajarkan menghinakan seorang nabi pun. Tidak pernah. Yes. Oke. Berarti kenapa para umat Islam selalu memusuhi dan menyatakan bahwa umat Kristen itu adalah orang kafir? Nah, ayo. Orang Kristen itu bukan umat Nabi Isa. Orang Kristen itu penyembah Yesus, penyembah makhluk yang mengaku Yesus. Oh, berarti Nabi Isa Anda di Al-Quran sama Nabi Isa kami yang di Alkitab berbeda? Beda. Oh, beda. Terus kenapa Anda kalau berbeda, kenapa para umat Anda selalu mencorengkan nama baik daripada Nabi dan Tuhan di kitab kami? Nah itu, ayo jelaskan. Mencorengkan. Ya. Bukankah justru Al-Quran memuliakan sosok yang datang kemudian di tengah-tengah Bani Israel dengan sebutan alaihi salam, semoga keselamatan atasnya. Oke, karena selalu ada debat-debat seperti ini bang. Tuhan Yesus itu bukan Tuhan. Oh, bukankah? Itu kan menghina namanya. Debat ini berlangsung karena umat Islam kemudian ingin mendamaikan Kristen dengan akalnya, Kristen dengan kitabnya, Kristen dengan Yesus. Okay. Karena selama ini Yesus dan Kristen itu musuhan. Kristen dan Yesus musuhan. Musuhan, betul. Dari mana jalannya? Yesus mengajarkan dirinya kepada Bani Israel sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Utusan Tuhan. Utusan Tuhan. Yang disembah oleh orang Kristen di dalam gereja setiap hari Minggu itu siapa? Maksudnya? Tadi Yesus mengajarkan dirinya sebagai utusan Tuhan di tengah-tengah Bani Israel. Nah, yang disembah oleh Kristen di hari Minggu itu siapa? Yesus. Bertentangan bukan? Bertentangan di mana? Loh, Yesus mengajarkan dirinya sebagai utusan Tuhan. Kristen ke gereja hari Minggu menyembah Yesus. Kan bertentangan. Dia utusan Tuhan dan sekaligus dia anak Allah. Nah ini di mana Yesus pernah mengatakan dia adalah anak Allah? Tolong tunjukkan dalilnya. Yesus tidak pernah mengatakan bahwa dia anak Allah. Nah, tapi Yesus mengatakan dirinya sebagai anak manusia. Inilah kedatangan umat Islam untuk mendamaikan kalian dengan Yesus. Mendamaikan dari mana? Anda mengatakan Yesus anak Allah, Yesus mengatakan dirinya anak manusia. Mana yang betul? Anda atau Yesus? Yesus anak Allah. Yesus pernah nggak mengatakan aku adalah anak Allah? Dia tidak pernah mengatakan. Dan dia tidak pernah. Tapi dengar dulu bang, dengar dulu. Kan aku bilang tadi kalau saya bicara abang diam dulu kan gitu kan. Nah, Yesus tidak pernah mengatakan bahwa dia itu anak Allah. Udah, tetapi banyak orang saksi-saksi yang sudah terdaftar di dalam sejarah. Udah, bagaimana kemuliaan Yesus yang sudah dimuliakan, yang sudah diperbuatnya selama di bumi. Dan dia juga hidup dan bangkit dalam 3 hari. Semua apa yang dikatakan itu jelas dan tercatat dalam sejarah. Bung, kalau Anda berbicara mengenai bangkit, justru Yesus mengatakan yang bangkit itu adalah anak manusia. Matius 12 nomor 39.
Karena dia lahir sebagai manusia. Ya, justru itu Yesus mengajarkan dirinya sebagai anak manusia. Anda mengajarkan Yesus sebagai anak Allah. Kira-kira yang benar Anda atau Yesus? Yesus yang benar. Nah, berarti Anda salah. Oh, saya salah. Loh, Yesus mengatakan dia anak manusia. Anda mengatakan dia anak Allah. Mana yang benar antara Anda dengan Yesus? Yesus yang benar. Berarti Anda yang salah. Dia kan datang sebagai anak manusia. Abang ngerti nggak? Dia datang sebagai anak manusia. Dia datang sebagai anak manusia. Yesus juga mengaku sebagai anak manusia. Dia lahir sebagai manusia. Ya, oke, berarti dia anak manusia kan? Anak manusia. Terus ilmu Anda mengatakan dia anak Allah itu dari mana ilmunya? Udah. Nah, ilmunya sampai Anda mendapatkan pemahaman dia anak Allah itu dari mana ilmunya? Oke. Oh, ilmunya. Oke ya. Abang tahu otoritas nggak? Otoritas. Tahu. Otoritas iblis, manusia dan Tahu. Berarti iblis itu tidak bisa menyamai seperti manusia ya kan? Karena manusia di atas iblis. Ya, tapi iblis bisa mengaku sebagai manusia, bisa mengaku sebagai malaikat, bahkan mengaku sebagai Tuhan pun bisa iblis itu. Bisa, oke ya. Berarti iblis mempunyai integritas, oke ya. Benar. Abang tahu cerita yang di Gerasa kan? Tahu. Nah, di situ iblis menyatakan bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Berarti Anda dan iblis sama. Anda dan iblis sama. Yesus mengatakan dirinya anak manusia. Iblis mengatakan Yesus anak Allah. Anda juga mengatakan Yesus anak Allah. Berarti Anda dan iblis sama. Dengar dulu. Dua versus satu. Dengar dulu bang. Kok dia posisi? Ya, Yesus sendiri Anda berdua dengan setan. Dengar dulu bang. Makanya kan saya bilang, saya kalau berbicara abang diam gitu kan. Berarti integritas iblis kan gitu kan, integritas iblis yang lebih rendah daripada manusia yang disandingkan bahwa di setiap Alkitab ataupun kitab suci iblis itu disandingkan dengan hewan ya kan, benar kan? Iblis disandingkan dengan hewan, bukannya Yesus yang disandingkan dengan hewan, anak domba katanya. Yesus iblis rupanya. Dengar dulu bang, makanya saya bilang kalau saya bicara diam gitu ya. Ya saya diam. Silakan. Berarti kan kalau iblis mengatakan bahwa Yesus itu anak Allah sampai dia ketakutan menyatakan bahwa itu anak Allah, kan gitu kan? Berarti di setiap agama yang tidak mencantumkan bahwa Yesus itu anak Allah, berarti lebih dari iblis. Itu intinya, Bang. Loh, Yesus mengaku sebagai anak manusia. Saya kasih contoh ya, di dalam Matius 26 ketika dia dihakimi. Ya, Yesus tetap diam. Ya. Lalu imam besar berkata, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau ini Mesias anak Allah? Ya. Atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia. Yesus mengaku sebagai anak manusia kok. Anak manusia yang akan bertata di dunia kan? Iya, itu ajaran Yesus. Ya, bertahta di dunia juga itu bukan ucapan Yesus. Berarti dia akan menjadi raja daripada setiap manusia. Di mana dalilnya? Kan jadi RT aja Yesus tak pernah. Kok jadi raja? Pernah nggak Yesus jadi RT? Dulu nggak ada RT bang, cuma di Indonesia nggak ada RT. Ya minimal dia bisa menguasai Bani Yerusalem pada saat itu. Bisa nggak? Dulu tidak ada RT, udah. Iya, minimal dia bisa memerintah di Galilea atau di tanah Yudea. Pernah nggak Yesus jadi pemimpin di situ? Banyak kok pengikutnya bang. Siapa pengikutnya? Yang berbondong-bondong mendengar dia berkhotbah. Iya, Anda kan mengatakan raja. Ya. Di dunia, di mana apa nama kerajaannya? Dia tidak pernah membuat sebuah kerajaan dan dia tidak salah lagi. Tadi katanya raja di dunia, tidak pernah bikin kerajaan. Salah lagi. Dia tidak pernah mau membuat kerajaan karena kenapa? Dia sudah mempunyai kerajaan, yaitu kerajaan surga. Nah, tadi kerajaan di bumi, sekarang kerajaan surga.
Ngapain? Mana yang betul? Nah, makanya dia datang ke dunia untuk menyelamatkan, menghapus dosa manusia. Dengan cara apa Yesus mengajarkan menghapus dosa manusia? Ya, ya dia menjadi korban dong. Kata siapa? Kata siapa? Kata siapa? Ya, kata siapa? Dia menjadi korban. Ada tertulis di Alkitab. Nah, inilah yang saya katakan, ingin kita mendamaikan Yesus dengan Kristen, karena Yesus mengatakan A, Kristen mengatakan K. Yesus mengajarkan penghapusan dosa itu dengan menggunakan hewan. Kristen mengatakan penghapusan dosa itu dengan menggunakan Yesus. Sekarang gini, udah gimana? Selama abang membaca di Alkitab, apakah ada salah satu dosa yang dibuat Yesus selama abang membaca Alkitab? Kalau Yesus ini Anda katakan Tuhan, maka dia adalah pendosa paling nomor wahid di dunia. Kalau Yesus yang Anda tuhankan ini betul-betul Yesus yang asli, maka Yesus adalah manusia pendosa, pembohong, pendusta yang licik, picik seantero jagat bumi. Mau bukti? Itu satu ya, aku pegang itu ya, aku pegang. Ya, saya akan buktikan itu. Ya. Sekarang gini, saya tanya. Di dalam agama abang, ya, yang abang imani yaitu Muhammad, ya kan? Iya. Bagaimana ajarannya kepada abang? Aku tanya dulu tentang soal tentang berpesta dengan 7 bidadari lah, apalah segala macam lah, kawin sampai beberapa cewek lah gitu. Apakah itu tidak dosa? Enggak dosa. Yesus pun di Matius 19 nomor 29, Yesus menjanjikan 100 bini, 100 istri untuk pengikutnya di surga. Siapa yang menjanjikan? Yesus. Enggak ada yang janjikan itu. Enggak ada yang janjikan. Kalau ada dalilnya gimana? Enggak ada yang janjikan. Kasih tahu kepada saya dalilnya. Kalau ada dikatakan di Alkitab ada dikasih 100 bini. Mana? Silakan adik-adik yang bisa buka kamera, bantu saya. Izin ya. 100. Yesus yang berkata ya, Yesus yang berkata di ayat mana? Matius 19 nomor 29. Ya. Itu sesuai perikop ya, sesuai perikop. Jangan mencocok-cocok ayat. Namanya pengakuan Yesus, mau satu perikop, satu mencocok-cocok ayat. Soalnya kalau mencocok-cocok satu ayat, nah itu nggak. Saya minta Anda mencocol satu ayat Yesus mengaku anak Allah saja Anda nggak sanggup, tapi Anda ngotot mengatakan dia adalah anak Allah. Sudah saya bilang tadi, iblis saja mengatakan dia anak Allah. Berarti setiap berarti Anda pengikut iblis. Setiap agama yang tidak mengaku. Data ada 100 berarti Anda pengikut iblis. Apa? Lah ya kenapa diikutin iblis ya? Iblis apa? Kalau A kalian harus B. Itu apa? Apa tuh? Original teksnya tolong tunjukkan. Ya. Enggak apa-apa, kita baca Bible. Iya, silakan. Ya. Original. Iya, santai. Di dalam Matius 19:29 kan dikatakan perikopnya apa? Antar saya buka Alkitab saya. Ya kok yang buka di situ baca perikop nggak pokoknya nyuruh orang. Sesuai perikopnya perceraian. Karena gini bang. Perikopnya perceraian. Dengar dulu. Karena gini, setiap kalian itu membuat suatu debat, kalian mencocol-cocol ayat tanpa melihat perikop. Jadi seperti ini bang, seperti cerita. Gini loh bang, saya diam dulu mau dibacain dulu, sialan diam dulu mau dibacain. Oh ya udah, kan buka aja Kejadian sampai Wahyu, kita baca yuk sampai pagi. Gini, ini kan udah ditunjukin nih, perikopnya kan perceraian. Nih, perceraian. Matius 19:29. Nah, coba dicocolnya gimana tuh kalau perikop judulnya perceraian, gimana dicocolnya tuh coba. Dan setiap orang yang meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ya bentar mas, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Ya, di sini kan nggak ada kata istri nih. Tapi kalau kita lihat di versi Inggrisnya, di sini ada kata wife bang. Sebentar ya.
nih nih di versi RNKJV nih. And everyone who has left houses or brother ya, or sisters or father or mother or wife di sini. Bener nggak nih? Ada kata istrinya di sini. Nah, kita lihat di dalam teksnya. Di dalam original teksnya ya, Matthew 19:29, Textus Receptus ya. Kai pas os aveken oikias i adelpos i adelpas i patera i metera i gunaika. Di sini ada gunaika nih. Gunaika ini artinya istri. Tapi itu hanya untuk pengikutnya. Anda kan bukan pengikutnya Yesus. Tadi kan saya dan terus di terjemahan bahasa Indonesia tadi ada nggak dikatakan istri? Ya dihilangkan. Hah? Dihilangkan LAI dong. Dihilangkan sama LAI. Kenapa? Karena di Indonesia ini bukan pengikut Yesus. Di Indonesia ini pengikut Paulus. Dihilangkan gimana? Ya tadi original teksnya ada istri. Gunaika. Kita buktikan aja dihilangkan. Kalau di terjemahan baru edisi 1974 kan gak ada kata istri. Coba kita lihat di MILT tahun 2008, di sini ada kata istri nih. Setelah kata atau ibu atau istri nih. Bahasa Indonesia ya. Ya. Nampak? Oke, udah. Nah, berarti LAI kita baca dengan tenang. Silakan. Kita baca dengan tenang. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anaknya atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Abang ngerti nggak maksudnya itu, Bang? Abang ngerti nggak maksudnya itu? Oke, kita bikin di situ ada istri, kita bikin di situ akan menerima 100 kali lipat. Abang ngerti nggak artinya itu? Ya ngertilah. Apa? Siapa yang meninggalkan kemudian istri akan mendapatkan 100 istri. 100 istri. Iya. Abang bisa tahu retorika pemikiran nggak? Jangan ajarin saya kalau itu. Iya. Anda jangan mengakal-akali. Bukan mengakal-akali. Nah, itu fakta. Sekarang pertanyaan saya, kenapa lembaga Bible Anda di Indonesia menghilangkan kata istri? Kenapa 70 kali? Kita buat itu kan aku bilang, kita buat itu ada istri. Kita buat ada istri. Oke. Akan mendapatkan 100 kali lipat. Oke. Apakah dikatakan situ Anda akan mendapatkan 100 istri berkali-kali lipat? Apakah di situ dikatakan begitu? Dalilnya sudah sangat jelas pun, mesti dibantah. Kenapa Anda sewot? Ini Yesus menjanjikan 100 istri kepada pengikutnya. Anda bukan pengikutnya. Kenapa Anda yang sewot? Retorika pemikiran Bapak itu terlalu berbahaya gitu. Kok terlalu berbahaya? Sedangkan di dunia aja Yesus mengajarkan banyak istri, apalagi di surga. Di surga, apakah dikatakan di situ di surga? Loh, ini di surga ini. Apakah ada dikatakan di situ di surga? Ini berbicara mengenai surga. Jadi maunya Anda itu berbicara di dunia poligami gitu. Dengar, oke. Di surga dan memperoleh hidup yang kekal. Tidak ada dikatakan di situ di surga. Karena di surga itu tidak ada yang namanya bercocok tanam. Siapa bilang? Mana dalilnya? Mana dalilnya di surga tidak ada bercocok tanam? Mana dalilnya? Tunjukkan dalilnya. Makanya kalian di sana itu cuma nge-seks doang. Ya, larinya menghujat. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Yesus mengatakan di surga tak ada kawin-mawin, itu dalilnya mana? Tunjukkan kepada saya. Mana? Banyak saya lihat. Silakan satu aja. Karena nanti ketika di surga kan gitu kan. Mana dalilnya? Ente ngomong dari tadi. Kita tampilkan dalil, Anda bantah. Kenapa Anda bantah? Saya nggak perlu dalil. Ya, itu namanya cuplis, cukup percaya iblis. Tadi di awal Yesus mengatakan dirinya sebagai anak manusia. Anda mengatakan anak Tuhan karena iblis pun mengatakan Yesus anak Tuhan. Berarti ente itu pengikut iblis. Kan udah jelas aku bilang. Saya menyatakan bahwa Kristen di Indonesia itu adalah penyembah Lucifer. Masih kurang? Enggak lah. Loh, buktinya
Anda membuktikan sendiri malam ini. Yesus mengatakan dirinya anak manusia. Anda mengatakan dia adalah anak Allah. Karena iblis juga mengatakan dia adalah anak Allah. Lagian juga di Markus 5, orang yang kerasukan setan lah yang menuhankan Yesus. Itu fakta itu. Oh, tidak juga, tidak juga. Nah, itu fakta, saudara. Saya tunjukkan dalilnya. Markus 5 dari nomor 1 sampai nomor 20 Anda baca. Ketika orang itu tidak lagi kerasukan setan, dia tidak lagi menuhankan Yesus. Sekarang saya tanya, atas perintah siapa Anda menuhankan Yesus? Nah, kasih dalil. Kasih dalil, ada nggak? Apa? Tanya. Atas perintah siapa Anda menyembah Yesus? Ada dalil nggak? Oke. Itu ya. Atas perintah siapa? Iya, perintah siapa? Mana? Oke ya. Aku baca. Silakan. Oke, pasti atas perintah iblis. Kalau tidak, silakan Anda tunjukkan. Karena hanya ada dua otoritas, Yesus atau iblis. Mana tunjukkan? Oke. Di luar pernyataan iblis terkait penyembahan kepada dirinya, berarti di luar pernyataan Yesus berarti iblis. Mana coba? Oke. Sembahlah aku, ibadahlah kepadaku, sembahyanglah kepadaku. Mana perintahnya? Mana 7 juta kali. Kalau saya bilang saya berbicara, Anda diam. Diam juga kalau Anda berbicara tak ada dalil, percuma. Ayo, mana dalil? Oke, dengar, makanya ini. Oke. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Ya. Dan kamu akan menjadi saksi di Yerusalem dan di dan Samaria sampai ke Udah. Apa mana sembah aku mana? Ya. Kalau kamu menjadi saksi yang benar, maka kesaksianmu akan sama seperti kesaksian Yesus. Matius 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Bahwa seluruh mujizat yang aku lakukan, mujizat itulah yang sedang bersaksi tentang aku. Bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Yesus bersaksi tentang dirinya utusan Bapa atau dia sendiri Bapa? Ayo. Jadi utusan Bapa. Ya utusan Bapa. Berarti Anda mengakui bahwa Yesus bersaksi dirinya adalah utusan Bapa. Terus siapa yang mengajarkan Anda bersaksi Yesus itu adalah Bapa itu sendiri? Siapa yang ngajarin? Ketika Yesus dibaptis, terdengarlah suara dari surga. Inilah anakku yang kukasihi. Terus Bapa langsung berkata, inilah anak yang kukasihi. Kepadanya aku berkenan. Mana perintahnya untuk menyembah anaknya? Kepadanya aku berkenan. Berarti setiap apa perkataan dia, berarti itu sudah berkenan di hadapan Allah Bapa. Ya, mana perkataannya untuk menyembah dirinya mana? Ini aneh. Kok jadi aneh? Bego jadinya orang gue bikin. Ya. Mana dalilnya? Di dalam Matius 3, coba Anda baca. Matius 3 nomor 16. Begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, maka Bapa menganugerahkan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya. Sekarang Yesus mengatakan apa? Bapak aja mengatakan bahwa itu anaknya. Ngapain? Orang Yahudi ketika berbicara mengenai anak Elohim, itu berbicara mengenai orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat kepada Elohim. Bukan perlu pula. Mana dalilnya? Nyembah Yesus mana? Perintah nyembah Yesus. Karena Yesus itu tidak kekurangan otoritas kalau dia tidak mengatakan. Kata siapa? Siapa yang ngajarin Anda bicara kayak gitu? Siapa? Tidak kekurangan otoritas. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu kata Yesus. Memalukan. Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu otoritas Yesus. Tak bisa melakukan apa-apa tanpa ada otoritas tertinggi Bapa yang mengutus dirinya. Ente ini pasukan iblis. Dia mengajarkan manusia menyembah kepada anak orang. Oke, dengar. Oke. Lebih besar siapa? Muhammad Anda atau Allah Bapa? Iya. Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi. Tuhan yang disembah oleh Bani Israel itu adalah pencipta alam semesta yang maha besar. Masa Anda sandingkan dengan nabi? Berarti pencipta alam semesta berarti Allah Bapa ya kan?
Kami menyebutnya Allah Subhanahu wa taala. Orang Yahudi menyebutnya Elohim. Orang Kristen menyebutnya apa? Allah Bapa. Kami menyebutnya Allah Bapa. Apa itu? Udah, Anda sudah kacau. Anda sudah kacau. Saya serahkan kepada teman-teman. Ini udah kacau ini. Tidak ada data, tak ada dalil. Cuman percaya cuplis. Dengar dulu makanya. Allah Bapa aja mengatakan bahwa itu anaknya. Iya, anak itu artinya hamba tuyul. Hamba Tuhan. Aduh. Saya membuat sebuah cerita kepada Anda ya. Saya membuat sebuah cerita. Jangan ajarin saya kayak gitu-gitu. Saya bukan tipenya tipu-tipu kayak gitu. Saya pertama cerita kepada Anda. Pertama dari awal Anda sudah keteteran. Ya, enggak, ini yang keempat. Tadi Yesus menjanjikan 100 istri, Anda keteteran lagi. Makanya Anda, sekarang Yesus menyembah kepada dirinya, Anda keteteran lagi. Terus apa yang harus saya dengar? Anda dengar saya dulu, udah. Saya membuat cerita kepada Anda, udah. Ketika Anda seorang bapak mempunyai anak dan ada pengerja Anda di situ yang tidak ada utusan darah, oke ya, yang tidak sedara. Apakah Anda berani memberikan harta Anda kepada orang lain, kepada anak Anda? Saudara, orang berdiskusi itu pakai dalil. Kalau tidak dalil itu dongeng namanya. Dengar, kita berasumsi apa? Yesus aja mengajarkan kepada umat-umat Kristen itu tentang perumpamaan. Udah. Yesus yang Anda maksud itu, Yesus yang Anda maksud itu adalah makhluk. Makanya yang datang ngaku-ngaku Yesus. Orang Kristen itu tidak mendengar yang namanya apa katanya. Loh, mana buktinya? Mana katanya? Mana ucapan Yesus sembelih aku? Apanya? Dia tidak perlu seperti itu. Cuman Yesus memerintahkan menyembah kepada yang di langit atau menyembah kepada dirinya yang ada di bumi? Ini namanya Anda masuk ke Trinitas. Anda masuk ke Tritunggal. Mulai ngaco lagi, lari saya ke Tritunggal katanya. Berarti Yesus itu juga Trinitas Tritunggal karena Yesus mengajarkan menyembah kepada yang di langit. Aduh, kacau Anda. Iya, saudaraku, mending Anda turun daripada Anda babak belur. Kan tadi Anda bertanya, Islam ini kenapa selalu bahas-bahas? Karena Islam ingin mendamaikan Anda dengan Yesus yang asli. Karena Anda itu pengikut Yesus yang palsu. Di mana Yesus yang asli? Yesus yang asli mengajarkan dirinya sebagai manusia. Yesus yang palsu mengajarkan dirinya AO, Alpha dan Omega. Mengaku bintang timur, mengaku Lucifer, mengaku iblis. Itu Yesus yang palsu. Kacau pemikiran Anda ini. Kacau. Sekarang saya tanya, siapa yang datang mengaku Yesus kepada Paulus? Akulah Yesus yang kau niaya. Siapa itu? Ya Yesus lah. 20 tahun setelah Yesus naik ke langit, muncul suara didengarkan oleh Paulus. Akulah Yesus. Itu siapa? Ya Yesus sendiri. Dari mana Anda tahu bahwa itu Yesus? Sementara di situ tak ada wajahnya. Karena dikatakan Yesus. Dari buahnya lah engkau mengetahui. Ya. Nah, sekarang lihat buahnya. Dari pengajaran makhluk yang bernama Yesus itu kepada Paulus, Paulus mengajarkan kalian menyembah kepada Yesus, betul? Ya. Nah, bagus. Itulah buahnya. Coba baca Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Allah. Apa? Dia adalah Allah. Kata siapa? Kata siapa? Aniaya itu. Iya, makhluk itu mengaku, aku adalah Yesus, manusia dari Nazaret yang kau aniaya. Itu pengakuan makhluk itu. Yesus sudah 20 tahun di langit, muncul makhluk itu. Itu makhluk siapa yang ngaku-ngaku Yesus itu siapa? Dari mana dasarnya Anda mengatakan bahwa suara itu adalah Yesus itu sendiri? Apa dasar Anda mengatakan itu Yesus? Anda tahu Paulus? Tahu dia adalah nabi palsu. Itulah Anda terlalu bodoh pemikirannya. Kok jadi bodoh saya? Bung, Yesus mengatakan begini. Ya, apabila sang pembinasa keji
duduk di atas tempat yang suci atau berdiri di atas tempat yang kudus, seperti yang dinubuatkan kemudian oleh Nabi Daniel. Apa yang terjadi? Tanda-tandanya sang pembinasa keji adalah apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya, sebab Yesus palsu beserta nabi-nabi palsu akan datang dan menyesatkan banyak orang. Terus itu kata Yesus. Pertanyaan saya, tunggu. Kau dengar saya dulu, Bang. Ya. Di situ Yesus mengatakan kepada muridnya, akan datang Yesus palsu. Mengaku Yesus palsu, mengaku Yesus tapi Yesus palsu. Matius 24 nomor 24. Pertanyaan saya, kalau Yesus mengatakan akan muncul Yesus palsu, mana Yesus palsu itu? Tunjukkan ke saya. Kalau tidak ada berarti Yesus pembohong. Mana? Sekarang gini. Sekarang yang sekarang, begini itu Yesus palsunya mana? Makanya saya berbicara, Anda diam. Udah, Anda Yesus palsunya tunjukkan. Anda mengatakan Yesus palsu. Oke. Ya. Udah. Kutanya sama Anda, yang diajarkan Paulus itu apakah dia sebagai Yesus atau dia mengajarkan tentang Yesus? Ada makhluk yang datang kepadanya mengaku Yesus. Alamak. Setelah makhluk itu datang mengaku Yesus, dia tiba-tiba menjadi nabi. Pertanyaannya, 20 tahun setelah terangkat ke langit, ada makhluk datang mengaku Yesus kepada Paulus. Makhluk ini siapa? Siapa yang mengangkat Paulus menjadi nabi? Kok tanya dulu. Loh, dia sendiri yang mengaku nabi. Di Kristen tidak ada mengatakan bahwa Paulus itu nabi. Dia adalah rasul. Disitulah kesalahan Anda. Nabi itu penerima wahyu. Sekarang saya tanya, 13 buku yang ditulis oleh Paulus ini wahyu atau bukan? Gimana? Ya nggak tahu. Gimana tadi? Belagak budak bro, dengerin orang ngomong. Iya, gimana tadi? Gimana? 13 buku yang ditulis oleh Paulus itu wahyu atau karangan saja? Wahyu. Berarti dia nabi. Di Kristen tidak mengatakan bahwa Yesus itu terserah. Ini sekarang tak ajarin yang disebut nabi itu penerima firman. Dia tidak pernah disebut sebagai nabi. Dia tidak disebut nabi. Kenapa? Karena takut kemudian nabi palsu itu ketahuan kalau dia itu adalah dirinya. Dia tidak pernah disebut nabi. Jelas di dalam Matius 24 nomor 24. Berarti Anda yang mengarang-arang bahwa saya tidak sedang mengarang. Saya tidak sedang mengarang. Yang disebut nabi adalah orang yang mengaku bertemu dengan Tuhan dan menuliskan sebuah firman yang berasal dari Tuhan. Menuliskan firman. Sekarang pertanyaan saya, apakah Anda pernah membaca Bilangan 12 nomor 6? Jika ada di antaramu seorang nabi, aku Tuhan akan menyatakan diriku kepada mereka melalui mimpi, melalui penglihatan mereka, dan berkata kepadanya melalui mimpi. Sekarang pertanyaan saya, yang dituliskan Paulus itu firman Tuhan atau bukan? Anda akan mengatakan firman Tuhan. Berarti dia nabi. Meskipun Anda tidak mau mengakuinya. Tapi ingat, sekali lagi, ingat tapi. Saya balik lagi, tapi ingat. Sekali lagi, ingat tapi. Dalam Kisah Rasul 13 nomor 1, Paulus disebut nabi. Tidak ada disebut nabi di situ. Baca Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Paulus disebut nabi dong. Tidak ada di situ disebut nabi. Baca. Ayat berapa? Aduh, ayat berapa? Kisah Para Rasul berapa? 13 nomor 1. Cak Ayu, kamu tuh membantah aja tapi tidak tahu dalil. Dari tadi nggak ada bawa dalil. Makanya diam kalau saya lagi diam. Ayo silakan Dinda Alfi dibesarin. Udah. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar yaitu Barnabas, Simeon, Niger. Tidak ada dikatakan Paulus. Itu yang di terakhir itu apa? Kamu pikir itu bom? Itu ditunjukkan. Nah, besarin. Nah, tuh. Nah, besarin lubang hidungmu supaya kau bisa baca. Nah, apa itu?
Saulus, siapa itu? Dan dia tidak disebut nabi. Lah, dalilnya sudah begitu, Bro Kele. Itu namanya sudah tertulis dan itu dikatakan nabi di Antioquia. Pengikut Nabi Saulus pertama kali lah disebut Karisteng. La haula wala quwata illa billah. Inilah tujuan Islam hadir, supaya Islam membantu kalian untuk selamat dari lingkaran setan. Tuh 13 buku dikarang oleh Paulus. Kalau Anda mengatakan itu bukan wahyu, itu bukan firman Tuhan, keluar segera dari Kristen. Tapi kalau Anda mengatakan itu adalah firman Tuhan, maka tanamkan dalam hati Anda, berarti Paulus itu adalah nabi yang menyembunyikan identitas kenabiannya. Kenapa? Karena Yesus berpesan, waspadalah kepada nabi palsu. Pintar dia, nggak mau mengaku nabi. Kenapa? Karena yang datang setelah Yesus itu nabi palsu. Coba Anda baca Matius 24 nomor 24. Baca. Selami baik-baik. Sebab Yesus palsu dan nabi palsu akan muncul. Mana Yesus palsu itu? Kalau Anda mengatakan bahwa yang datang kepada Paulus, akulah Yesus yang kau niaya, itu bukan Yesus palsu, maka tunjukkan kepada saya mana nabi Yesus palsunya. Ada. Ini ada Bang Rili nih. Bang Rili? Ya, shalom. Assalamualaikum Bang. Waalaikum. Ada yang ingin disampaikan Bang? Nggak ada sih. Oh, nggak ada. Ada yang ingin ditanyakan barangkali terkait Islam? Apa ya? Bentar Bang ya. Atau saya aja yang nanya ya, Bang. Boleh nggak? Boleh Bang. Nah, kenapa orang Kristen menyembah manusia, Bang? Tuhan kan, kalau di kitab kami kan itu bukan antara sperma dengan sel telur, Bang. Itu kan Roh Kudus memang yang datang kepada Maria, Bang. Jadi tidak sepenuhnya itu memang dari manusia, Bang. Kalau menurut keyakinan kami. Jadi kami tidak bisa membilang itu juga 100% memang sama seperti kita gitu, Bang. Ini Bang Dewa. Maju Bang Dewa. Gimana? Itu gini, di Roma 1:3 dikatakan dari mohon maaf ya, dari benih Daud lagi. Itu bahasa Yunaninya spermatos. Ya, itu kan keturunannya sampai ke Maria, kan keturunan sampai Daud. Berarti ada benih dong. Iya, dari Maria. Soalnya di dalam Roma 1:3 Yesus itu dikatakan berasal dari benih Daud. Aku sebelum kita lanjut, aku Katolik Bang ya. Paroki mana Bang? Janganlah. Ya, jadi itu Bang, tidak seperti yang kami. Kalau kami berpikir begitu juga, kami udah lama juga nggak di Kristen juga Bang. Tapi kan dia ada tanda-tanda apa yang dia lakukan gitu loh Bang. Jadi ada nubuat juga dari Nabi Yesaya gitu loh Bang. Jadi memang sudah dinubuatkan itu Bang. Dan itu yang ditunggu itu ya sudah datang. Ya Roh Kudus. Yesaya berapa? Yesaya berapa Bang ya itu? Bentar Bang. Seru nih. Bang Sumaya lagi buat kopi barangkali ya. Kita tunggu ya teman-teman ya. Kadir. Wis Mas. Kadir. Doyok itu. Langsung hadir nggak tuh? Kadir. Ya saya 53 ya. Gimana? Waalaikumsalam pada Idi. Gimana Bang? Membahas nubuatan ini Bang. Lagi nyari data dulu. Tak ada nubuatan tentang Yesus di Yesaya. Nubuatan tentang Yesus itu adanya di Yohanes 11.
Nubuatan. Yohanes kan nubuatan, Bang. Iya. Nubuatan yang dibuat hari itu juga. Oh, kita bacakan ya, kita bacakan. Karena kalau kita berbicara mengenai nubuatan dalam kitabnya orang Yahudi, maka yang lebih paham tentang kitab itu bukan kita. Yang baca Ibrani aja nggak bisa, bukan kita. Yang pantas berbicara tentang Yesaya 53, Yesaya 52 itu adalah mereka Bani Israel. Lagian kalau ingin tahu tentang Yesaya 53 itu baca Yesaya satunya. Itu berbicara mengenai nubuat tentang keadaan raja-raja Yehuda. Jangan libatkan Yesus di sana, kasihan kita nanti. Nah, kita lihat ya di dalam di Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Ini nubuatan ya, untuk Yesus. Yesaya 7 ayat 14. Itu bukan untuk Yesus, itu untuk Hizkia. Di sini poinnya. Coba Anda lihat di dalam Yesaya 1. Coba Anda lihat dalam kitab Yesaya. Apa yang diterangkan 14. Kemudian? Enggak. Saya udah paham itu. Sekarang kita lihat dulu Yesaya 1. Ini kitab kan? Kitab Yesaya ini harus kita dudukkan perkara yang diterangkan Yesaya di dalamnya. Kita nggak boleh kemudian mentafsirkan kitabnya orang lain dengan pemahaman kita sendiri. Karena kita menginginkan itu terjadi pada keyakinan kita. Nggak boleh. Yesaya ini adalah kitabnya Nabi Yesaya. Oke? Di dalam Yesaya 1 dikatakan begini. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda, tentang Yerusalem, tentang Raja Uzia, Raja Yotam, Raja Ahaz, Raja Hizkia, dan Raja-Raja Yehuda. Dan ini berbicara mengenai episode, ini berbicara mengenai zaman, ini berbicara mengenai era. Iya, Bang Zuma, di situ memang ada tidak ada suaminya. Ada nggak di sini? Ada nggak di sini berbicara mengenai zaman Yesus? Ada nggak? Ada nggak di sini berbicara mengenai zaman Yesus? Di sini berbicara tentang Yehuda, tentang Yerusalem, tentang Uzia, Yotam, Ahaz, Hezekia, dan raja-raja Yehuda. Ada nggak Yesus duduk di sini? Ada nggak disinggung Yesus? Penglihatan daripada Yesaya ada nggak berbicara tentang Yesus? Yang ayat itu kan memang seorang perempuan, Bang. Jadi tidak bersuami juga. Itu nubuatan, Bang. Yang mana di sini? Yesaya yang mana? Yang tadi Yesaya tempat. Iya, penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda, tentang Yerusalem dalam zaman Uzia, dalam zaman Yotam, dalam zaman Ahaz, zaman Hezekia, dan zaman raja-raja Yehuda. Yesus masuk nggak di sini? Nggak ada Yesus. Yesus itu masuknya di Yohanes 11. Saya bacakan ya. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang dilihat, apa yang dibuat oleh Yesus, dan mereka percaya kepada Yesus. Tetapi ada yang pergi melapor kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada orang Farisi apa yang telah diperbuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab Yesus ini membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Ini poin pertama. Kalau Yesus dibiarkan bermujizat dan banyak orang, dan semakin banyak orang percaya kepadanya, maka orang-orang Roma akan datang merampas tempat suci orang Yahudi dan merampas bangsa Yahudi. Bukan Yesus itu kemudian bermujizat untuk mendirikan agama Kristen atau untuk menghapus dosa, enggak. Apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita dan bangsa kita. Tetapi seseorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun ini. Ini Kayafas ini imam besar, bukan pendeta, bukan sekelas pastor, apalagi jemaat biasa. Ini sekelas imam besar yang sudah makan mentah Yesaya, kitab Yesaya itu. Dan dia tidak menemukan adanya nubuat tentang Yesus. Seorang di antara mereka, yaitu Kayafas imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf.
bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati, yaitu Yesus, untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Coba, ini seorang imam kepala mengatakan kalian tidak insaf, dan lebih berguna bagimu jika seorang Yesus mati untuk bangsa kita, bukan untuk bangsa dunia, bukan untuk dosa dunia, bukan, daripada bangsa kita ini mati. Hal itu dikatakan bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, Kayafas bernubuat, bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Tuh, ini nubuatannya. Kayafas imam besar bernubuat tahun itu juga bahwa Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Jadi tidak bisa Anda mengambil di Yesaya, itu nggak ada. Ini nubuat untuk Yesus. Dan bukan hanya untuk bangsa itu saja, tetapi untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Elohim yang bercerai-berai. Mulai hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Ingat, imam-imam kepala, orang-orang Yahudi, mahkamah agama, orang-orang Farisi, 4 komponen ini beserta dengan imam tertinggi, imam besar Kayafas, bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa Israel. Selesai. Karena Kristen ini bukan Bani Israel, dan Kristen pingin juga mendapatkan bagian dari nubuat tentang Yesus, maka karena di sini hanya tertulis untuk bangsa Israel saja, maka Kristen mengada-adakan, mencocok-cocokkan kitab Yesaya yang adalah untuk raja-raja Yehuda diperuntukkan kepada Yesus. Harusnya malu. Harusnya malu. Kok ngambil kitabnya orang untuk mencocok-cocokkan Tuhannya sendiri? Tidak nyambung. Untuk Yesus nubuatannya muncul di Yohanes 11. Ya, itu Bang. Silakan. Itu kan mereka kan orang Yahudi juga kan, maksudnya Bang. Maria itu kan. Dan ini coba Bang Juma jelaskan soal, tunggu bentar, Yesaya 53 kalau nggak salah. Kenapa Yesaya 53? Yesaya 53 ayat 5. Itu kan nubuatan memang yang terjadi. Coba dibacakan. Saudara, kalau kita berbicara mengenai Yesaya ini, Yesaya 53, jangan ambil dari ayat 5 atau nomor 5. Ya. Ambil dari data nomor pertama. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Nomor 2, sebagai taru yang tumbuh, dia tumbuh di hadapan Tuhan. Kalau ini Yesus, masakan ada Yesus, ada Tuhan tumbuh di hadapan Tuhan? Hah? Ini bukan untuk Tuhan ini. Sebagai taru ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Siapa tanah kering yang dimaksud ini? Ya Bang, kami kan Katolik Bang. Jadi kami Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu setara Bang. Kalau Anda mengatakan Bapa, Anak, dan Roh Kudus setara, berarti Anda iblis. Itulah yang saya katakan tadi. Lucifer itu ingin menyamai Allah, ingin menyamai Elohim. Baca Yesaya 14. Kalau Bang Juma pernah dengar ayat menghujat anak akan dimaafkan, tapi menghujat Roh Kudus tidak akan dimaafkan. Karena berarti itu kalau menghujat Yesus dimaafkan, tapi untuk kedatangannya yang Yohanes, tunggu bentar. Oke, saya kembalikan kepada Anda. Yesus, Roh Kudus adalah satu hakikat. Betul? Betul Bang Suma. Oke. Yang digantung terkutuk di atas tiang salib ini sehakikat Roh Kudus tidak? Iya Bang Suma. Siapa yang menghujat Roh Kudus? Siapa yang mengatakan hakikat Roh Kudus terkutuk, mati digantung di atas pohon? Ayo.
Ayo buruan. Ini yang dijanjikan yang ketiga ini Bang. Dia kan sebelum naik ke surga kan dijanjikan yang ketiga itu kebenaran itu. Jadi Tuhan Yesus itu memberikan jalan. Dan ini yang ketiga yang akan datang Bang. Alfa dan Omega ini. Itu di Yohanes. Salah. Yang datang setelah Yesus itu bukan Alfa Omega. Alfa Omega itu adalah Mesias palsu. Itulah Lucifer yang mengaku AO itu. Itu adalah Lucifer, iblis. Akulah Alfa, akulah Omega. Itu siapa tuh? Pernah nggak Yesus ketika dia datang di tengah-tengah Bani Israel selama 3 tahun mengajar akulah AO? Nggak ada itu. Yohanes 14 ayat 26. Coba Bang Juma bisa jelaskan. Nanti kita lanjutkan nomor 27-nya ya. Iya. Oke, baik. Nah, di kitab saudara diterangkan kemudian dengan jelas di data nomor 26-nya kita lihat bahwasanya di sini perkataan Yesusnya itu, tetapi penghibur itu dijanjikan. Ya, itu dijanjikan yang terakhir yang ketiga. Oke, yang ketiga tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang kukatakan kepadamu. Oke? Jangan selalu ke perpustakaan. Buka mute-nya. Jangan mute. Lanjut. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus. Nah, sekarang penghibur ini disertai oleh Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam nama Yesus. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan segala yang telah kukatakan kepadamu. Sekarang nih, tolong tunjukkan perkataan Yesus yang diulang oleh Roh Kudus. Akulah Alfa dan Omega. Di mana Yesus pernah mengatakan ini? Sebelum diulang oleh Roh Kudus yang ada di Kristen. Silakan, tunjukkan kepada saya. Makanya aku bilang Bang, aku kan Katolik Bang. Jadi yang ketiga ini yaitu Alfa dan Omega ini Bang. Nah sekarang itu dia mengingatkan akan perkataan yang pernah aku katakan. Berarti Yesus sebelumnya pernah mengatakan dirinya adalah Alfa Omega. Tunjuk di mana Yesus pernah mengatakan itu. Akulah Alfa dan Omega. Di mana Yesus pernah mengatakan itu? Bang Juma salah nalar, kan aku udah bilang ini yang ketiga ini yang akan datang. Saudara, di sini dikatakan dia akan mengingatkan kamu akan semua yang telah aku katakan. Dia akan mengingatkan akan semua yang telah aku katakan. Kalau Roh Kudus ini yang datang kepada Kristen adalah Roh Kudus yang benar, berarti Roh Kudus mengatakan akulah Alfa dan Omega. Dengar saya. Iya, apakah Yesus? Kalau menurut Abang itu siapa? Iblis, Lucifer. Kenapa bisa begitu? Itu kan sudah yang dijanjikan Tuhan Yesus untuk seorang penghibur itu yang akan. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14 nomor 16, Yohanes 16 nomor 7. Yang datang setelah dia Yesus atau siapa? Bagaimana Bang? Yang datang setelah Yesus itu siapa? Yang di Yohanes 14 tadi. Yang datang setelah Yesus itu siapa? Yohanes 14 nomor 16. Itu yang ketiga itu Bang, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya itu Roh kebenaran itu yang ketiga. Yang ketiga ini Roh kebenaran. Sekali lagi saya tanya. Yesus mengatakan yang datang setelah dia ini siapa? Coba Anda baca nomor 16. Aku akan minta kepada Ayah dan Ayah akan memberikan kepadamu seorang kan? Coba baca nomor 16 ya. Seorang kan? Iya. Kalau seorang itu ada jasadnya kagak? Ya itu yang saya maksud Bang. Yang ketiga ini ya Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang ketiga ini yang dibuatkan di Pulau Patmos itu Bang. Jadi yang ketiga ini yang akan datang.
Jadi kan Oke, kita Alfa dan loncat. Omega, gini Bang, Alfa dan Omega itu kan bukan Tuhan Yesus. Yang ketiga ini yang dijanjikan ini roh kebenaran ini kan Tuhan Yesus berkata, akulah jalan Oke. kebenaran. Dan ini Oke. anak domba ini yang Alfa dan Omega ini yang akan datang Oke. ini seorang Oke. seorang manusia ini, anak Ya, manusia. sekarang kalau Anda mengatakan ada pengakuan Alfa dan Omega di sana, itu siapa menurut saudara? Yang mengaku Alfa dan Omega ini siapa? Seorang yang dibuatkan Tuhan Yesus. Siapa Ya. itu? Ini yang kami tunggu. Makanya kami ke ajaran Katolik kami menunggu itu. Menunggu yang ketiga ini. Kan kami kan Bapa, Putra dan Kudus. Bapa kami Elohim, Yotevave, Anak, Yesus, Roh Tuhan Kudus. Yesus. Ini roh kebenaran ini yang dinubuatkan terakhir di Wahyu itu. Jadi belum datang. Belum. Nanti dia akan memimpin. Oke, dan baik. menikah ya. Oke, Anda mengatakan belum datang. Nah, sekarang pertanyaan saya. Yang datang di Pulau Patmos mengaku akulah Alfa dan Omega ini siapa? Anda katakan itu- belum datang. Iya, itu kan Wahyu kan belum terjadi Bang Juma. Jadi itu yang akan datang nanti. Yang akan Jadi datang. pada saat ada Gini, Bang, suara, yang dengar, akan dengar, datang. dengar. Tuhan Yesus datang nanti di Harmagedon, Bang. Bang Juma, Iya, di saya Wahyu. paham kalau itu. Saya paham. Itu kan masih jauh. Itu masih jauh. kedatangannya yang kedua. Lalu siapa Iya. ini? Yang Wahyu 22 nomor 16 ini siapa? Aku Yesus. Itu yang lu buat. Oh, bukan, Bang. Aku Itu Yesus telah mengutus di mana? malaikatku untuk memberikan kesaksian tentang semuanya ini kepadamu. Bagi jemaat-jemaat, aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Ini siapa ini? Siapa ini? bisa dibaca ayat berapa itu, Bang? Di Wahyu. Wahyu 22 nomor 16. Ini siapa? Jangan lari kedua-dua dulu, Bang. Yang Alfa Omega ini tuh yang ketiga yang kami tunggu. Iya. Ini yang mengaku Yesus inilah Alfa Omega itu. Lah, Bukan, Bang. Salah, Bang. Kalau kami di Katolik bukan begitu. Wahyu 22 nomor 13, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang yang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan Gini, yang Bang. terkemudian, yang awal dan akhir. Ini dia sudah mengatakan dirinya. Ini yang berbicara kepada penulis Wahyu ini siapa? Aku Yesus telah mengutus malaikatku. Iya, Bang. Akulah bintang timur. Ini siapa? Cuma kalau kami di Katolik itu, Bang, Bapa, Putra dan Roh Kudus Saya itu tidak berbeda. peduli, saya tidak peduli. Anda mau Katolik, Anda mau Kalonjing, saya nggak peduli. Yang saya tanya Tapi- di buku tapi ini yang itu mengaku nubuat, yang Bang. ini yang mengaku Yesus siapa? Kok masih nubuat? Enggak, maksudnya ini Alfa dan Omega ini bukan Tuhan Yesus. Dia kan nanti datang di Harmagedon. Iya, bukan. Yang Jadi kami tunggu yang itu yang ketiga. Sekarang begini, yang datang setelah Yesus adalah seorang penolong. Apakah bukan Yesus lagi yang datang? Yang mana ini? Bukan, Bang, bukan. Bukan. Makanya gue bilang kan. Oke, yang bukan. ketiga, doa yang ketiga ini kan kepada Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah, yang ketiga ini kan belum dinyatakan, Bang, namanya. Kan Bapa itu Yotevave, Anak itu Tuhan Yesus. Yang ketiga ini belum dinyatakan namanya. Nanti di Wahyu itu nanti akan namanya, ada namanya. Oke. Sekarang yang datang kepada Paulus siapa? Tuhan Yesus. Mati meja. Yang datang setelah Yesus siapa? Ada ayatnya, Bang. Ada rekomendasi ayat biar aku baca. Aku lihat. Enggak, saya tanya dulu. Menurut Yesus, yang datang setelah Yesus terangkat ke langit siapa? Ada ayatnya, Bang. Aku belum bisa bersimpul kalau belum ada ayatnya. Saya tanya dulu, Anda jujur, yang datang setelah Yesus terangkat ke langit siapa? Tadi Anda menyebut yang ketiga katanya. Belum terjadi katanya. Kok sekarang jadi linglung? Kenapa jadi linglung ente? Karena ente tahu Paulus ngaku-ngaku bertemu dengan makhluk yang mengaku Yesus. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau niaya. Nah, ini siapa nih yang ngaku Yesus juga nih? Berarti ada 4. Yesus datang, terangkat dia. Setelah terangkat, yang datang adalah seorang penolong yang Alfa Omega kata Anda kan. Nah, sekarang ada yang datang kepada Paulus mengaku tapi Yesus di itu Wahyu. siapa? Wahyu belum, itu kan belum digenapi, Bang. Belum datang. Yang dia. saya tanya, yang datang kepada Paulus ini siapa? Itu Tuhan Yesus, Bang.
Loh, itu yang kan, datang setelah Yesus begini, Bang. terangkat ke langit siapa menurut Yesus? Begini bang, itu kan zaman anti Kristus, itu kan Paulus membunuh, atau menghakimi, kan itu belum nubuatan ke Patmos bang. Loh, gimana Jadi- sih orang ini? jadi Yesus kan kedatangan kedua kalinya terangkan, nanti dengar, di Pulau Patmos, sebelum, Bang. dengar, Tapi- jangan Anda kawin-kawinkan ajaran Kristen dengan ajaran Yesus. Yesus sebelum terangkat ke langit mengatakan, yang datang setelahku siapa? Jujur aja, yang datang setelah Yesus, menurut Yesus itu siapa? Aku nggak ngerti karena nggak tahu ayatnya yang di mana Abang Juma bicara. Kalau dari Wahyu di Pulau Patmos itu dari zaman antikristus, Paulus itu didatangi Tuhan Yesus kan belum Kok sampai belum? dia. Itu bukan kedatangan kedua dia. Kok bukan, belum? Kan nanti wahyunya di Pulau Patmos kepada Yohanes. Itu sudah terjadi atau belum? Iya, tapi dia mengikut itu bang. Maksudnya kedatangan yang kedua kali yang dijanjikan itu belum Terjadi. Berarti belum di ada. Pulau Patmos. Berarti belum ada Belum makhluk. turun. Alamak. Belum ada makhluk yang datang ngaku Yesus kepada penulis Wahyu. Aku nggak ngerti nih bang. Aku bingung. Maksudnya bang. Ya, Juma, memang Bang. Anda bingung. Karena Anda itu Karena kedatangan kedua itu bang Juma. Dia itu kan nanti kan kedatangan keduanya waktunya di Yesus. Pulau- Oke deh. Kedatangan Kan kabur keduanya Yohanes. Yesus itu Yohanes kapan? kan kabur. Yohanes kan mau dibunuh. Oh, enggak usah ke situ. Yesus kedatangannya yang kedua itu kapan? Harmagedon bang Juma. Lalu siapa yang datang kepada Paulus mengaku Yesus? Itu kan wahyunya belum turun bang. Kan itu Yohanes kabur. Yang dikejar-kejar. Astagfirullahaladzim. Yang dikejar-kejar. Yang mau dibunuh. Yang saya tanya, kedatangan pertamanya Yesus ketika dia keluar dari rahim ibunya, itu yang pertama. Kedatangan yang keduanya kapan? Armageddon, kata saudara. Lalu kedatangan yang keberapa yang datang kepada Paulus ini? Akulah Yesus yang kau Tapi aniaya. begini, Itu Pak. siapa? Ini kan kedatangan kedua kalinya kan nubuat, tapi kan belum. Ini kan lagi dibunuh murid-muridnya. Sama Oke, mereka. sekarang yang datang kepada Paulus, akulah Yesus yang kau aniaya ini siapa? Tuhan Yesus lah bang. Tuhan Berarti Yesus. sudah datang kedua kalinya berarti. Tapi belum nubuatnya belum bang. Nubuatannya kan di Pulau Patmos bang. Jadi kan masih dikejar Yohanes. Kalau abang ikuti itu Yohanes masih dikejar. Dia kan hampir dibunuh. Astagfirullahaladzim. Tapi lepas dia ke Pulau Patmos. Astagfirullahaladzim. Kalau abang masih baca lagi, kenapa Yesus sampai ke Pulau Patmos? datang kedua kalinya nanti di akhir zaman. Itu betul. Yesus kedatangan pertamanya pada saat dia dilahirkan melalui kandungan Maria. Itu betul. Lalu siapa yang datang kepada Paulus? Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu siapa? Yesus. Iya. Berarti itu kedatangan kedatangan yang keberapa? Nubuatan. Tunggu dulu bang. Itu kan masih dikejar. Ini kan dikejar dikejar muridnya. Nubuatan kedatang kedua kali kan belum sampai bang. Yang datang mengaku sebagai Yesus ini siapa? Tuhan Yesus bang. Dari mana Anda tahu? Dari mana Anda tahu? Bukankah Yesus mengatakan nanti kedatangannya yang kedua nanti di akhir zaman? Berarti yang kedatangan kepada Paulus ini Yohanes. Kan masih lari bang Yohanes ke Pulau Patmos. Kan mau dibunuh semua muridnya itu. Saya tidak sedang membahas tentang Yohanes. Saya membahas tentang pengakuan Paulus. Tapi kan lewat nubuatannya nanti di kedatangan kedua kali di apa? Di wahyunya itu kan di Pulau Patmos. Yesus mengatakan jadi udah lewat masa Paulus itu udah lewat bang Juma. Jadi nanti dia nubuatkan akan datang kedua kali itu nanti di Pulau Patmos. Anda keliru. Matius 24 nomor 20, Matius 24 itu Anda katakan Yesus bohong. Matius itu di Pulau Patmos juga ditulis rupanya. Hah? Yesus mengatakan. Bagaimana bang? Waduh, parah ini orang. Udah deh, gantilah pemainnya, Om. Ganti yang lain, Om. Boleh nggak? Susah ini.
Otak nggak berfungsi soalnya. Kenapa Host. Bang Juma? Udah turun. Kamu ke gereja aja, cium pantat pendeta, turun. Jangan gitu lah Bang Juma. Turun. Otak nggak berfungsi, susah. Yang datang kepada Paulus itu makhluk mengaku Yesus. Oh, enggak, itu Yohanes. Belum dinubuatkan pula Patmos. Tuyul. Nyembah manusia kok nggak ngerti asal usulnya, sembah aja kau. Diskusi itu bawa otak. Naik yang dibawa cuma mulut.